Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencari fakta, ketemu lagi nih di acara Fakta Islami yang pastinya bakalan ngajak kamu buat nyari tahu fakta-fakta unik dan menarik seputar dunia Islam di seluruh dunia. Sobat fakta, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar saja kalau pernikahan dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar yang disarankan oleh adat daerah juga memakan biaya yang begitu besar sobat fakta. Walhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi tersebut. Dari sekian banyak keragaman budaya yang ada, beberapa daerah ini terkenal memiliki tradisi dan mahar yang paling mahal di Indonesia. Apa aja ya daerahnya? Sobat fakta pastinya mau tahu kan? Nah, pencari fakta di sini. Di sini kami udah ngumpulin buat kalian 5 adat pernikahan termahal di Indonesia. Persiapkan diri kalian baik-baik, ini dia faktanya. Yang pertama, adat Bugis, Sulawesi Selatan. Suku Bugis memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Salah satu langkah adat yang harus dijalani ialah Mapaseng dan Matampa, yaitu penyebaran informasi pada seluruh warga di desa mengenai pernikahan yang akan diselenggarakan oleh calon pengantin. Proses ini dilakukan sebagai bentuk permohonan, bantuan, dan doa untuk kelancaran acara. Selain itu, besarnya mahar yang diberikan harus sesuai loh dengan tingkatan pendidikan mempelai wanita. Jadi, kisaran biaya untuk melakukan upacara pernikahan adat Bugis berada di angka lebih dari 100 juta rupiah. Wow, banyak banget ya sobat fakta. Kalau dihitung-hitung, bisa buat beli bakso buat setahun kali ya. Hehehe. Yang kedua, adat Banjar, Kalimantan Selatan. Siapa sih yang gak tahu dengan pesona kecantikan gadis berdarah Banjar? Pastinya sobat fakta udah pada tahu dong. Bagi sobat fakta yang ingin menikahi wanita Banjar, tunggu dulu. Kamu harus tahu fakta-fakta berikut ini. Pengantin yang ingin menikah menggunakan upacara adat Banjar harus menyiapkan biaya lebih saat memberikan mahar atau dalam bahasa Banjar disebut dengan ma'antar jujuran. Berdasarkan perhitungan masyarakat setempat, mahar bisa berupa uang atau emas yang dipatok antara 5 juta hingga 25 juta. Dan itu belum termasuk barang-barang lamaran lainnya. Maka dari itu, besarnya mahar juga menentukan banyaknya tamu yang akan diundang. Kalau dihitung-hitung, calon pengantin yang ingin melaksanakan upacara adat Banjar mesti menyiapkan biaya setidaknya 80 juta rupiah. Haha, gak kebayang deh kalau harus nikah sama wanita Banjar. Yang ketiga, adat Batak, Sumatera Utara. Sama seperti adat Bugis, mahar yang disiapkan oleh calon pengantin berdarah Batak harus sesuai dengan tingginya kualitas mempelai wanita yang dipinang. Dalam adat Batak, proses ini dinamakan marhata sinamot atau proses tawar-menawar. Kemudian, kedua calon pengantin harus menyiapkan biaya tersendiri untuk melaksanakan martumpol atau prosesi pertunangan. Dan martunggo raja atau yang disebut dengan akad atau pemberkatan. Yang mana hal itu di luar dari resepsi pernikahan. Jadi kisaran total yang harus disiapkan sekitar lebih dari 100 juta rupiah. Yang keempat, adat Minangkabau, Padang. Pada adat Minangkabau, perempuanlah yang harus menyambangi rumah calon mempelai pria. Dalam rangkaian upacara adatnya, ada namanya Malam Bainai oleh mempelai perempuan, yaitu ritual unjuk kasih sayang pada para sesepuh sebelum pernikahan
dengan menghias tangan perempuan dengan inai. Kemudian dilanjutkan dengan Manjapuik Marapulai, yaitu parade atau arak-arakan penjemputan pengantin pria ke tempat pernikahan. Besaran biaya yang harus disiapkan dapat mencapai angka 150 juta lebih untuk upacara adat Minangkabau. Yang kelima, adat Sasak, Lombok. Di Kampung Sade, Lombok Tengah, mahar untuk meminang perempuan di desa ini ditentukan berdasarkan berbagai faktor. Mulai dari jauhnya jarak rumah, status kebangsawanan, serta tingkat pendidikan dan pekerjaannya. Kalau perempuan yang dilamar sudah mapan bekerja, mahar yang harus disiapkan dapat berkisar antara 10 juta hingga 250 juta. Gede banget. Dan itu bahkan belum termasuk proses tradisi dan biaya pesta pernikahan loh. Nah Sobat Fakta, itu tadi merupakan beberapa daerah dengan biaya pernikahan termahal di Indonesia. Jadi, kamu akan menikah dengan adat apa nih Sobat? Oh iya nih Sobat Fakta, kalau kalian ingin menggunakan adat daerah masing-masing ketika pernikahan, lakukanlah serangkaian tradisi secara penuh demi menghormati budaya itu sendiri ya Sobat Fakta. Sebab pernikahan yang dilakukan berdasarkan tradisi budaya memiliki nilai sakral yang berbeda dengan gaya modern. Tapi jangan lupa juga ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, An Uqbah bin Amir qala Rasulullah SAW khairun nikah aisaruhu, rawahu Abu Daud. Yang artinya dari sahabat Uqbah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pernikahan adalah yang memudahkan mahar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah Sobat Fakta, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode lainnya, pastinya dengan fakta-fakta unik dan menarik lainnya, hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.